Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Halo pemirsa, senang sekali saya Dian Merdekawati kembali hadir bagi Anda dalam program Bicara Langsung. Pemirsa, izinkan saya untuk mengawali dialog kita pada malam hari ini dengan sebuah kutipan terkenal dari founding father kita. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Namun berikan aku 10 orang muda, maka akan kuguncangkan dunia. Kutipan terkenal ini disampaikan oleh Bapak Proklamator kita, Bapak Soekarno. Memang para founding father kita telah melihat bagaimana peran pemuda itu begitu penting dalam pembangunan Indonesia. Bahkan ini sudah disadari sejak kemerdekaan awal Indonesia. Dan bagaimana dengan saat ini peran pemuda? Apa saja perannya, tantangan, dan bagaimana memaksimalkan pemuda dalam memiliki peran politik di negara kita? Untuk membahas hal itu kami mengangkat sebuah tema yang menarik bagi Anda saudara, yaitu pentingnya anak muda dalam politik. Dan untuk membahasnya lebih dalam, kami telah mengundang organisasi masyarakat yang menamakan diri mereka Generasi Muda Pembaharu Indonesia atau disingkat Gempar Indonesia. Bersama dengan kita telah hadir pada malam hari ini di Studio 1 TVRI Sulawesi Tengah, yaitu Pembina Gempar Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah, Pendeta Yewin Chandra SEMTH. Selamat malam Kak Yewin. Selamat malam Mbak Dian. Ya, kita akan menyapa dengan akrab Kak Yewin begitu, karena ini juga adalah permintaan beliau supaya lebih akrab dan lebih anak muda begitu sesuai tema kita malam hari ini. Dan juga hadir bersama dengan kita Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Gempar Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah, Pendeta Jonathan Samuel Salam SHMH. Selamat malam Kak Joy. Ya, selamat malam Mbak Dian. Iya. Senang sekali bisa ada di sini. Baik, Kak Joy ini juga merupakan akademisi di Universitas Tadulako ya. Ya, pemirsa, dalam dialog kita pada malam hari ini, kami juga mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam telepon interaktif di nomor 0451452414. Apabila Anda memiliki pertanyaan atau mungkin tanggapan begitu mengenai tema yang kami bahas pada malam hari ini. Baik, mengawali dialog kita, saya ingin mengawali dengan apa yang tadi sudah disampaikan, yaitu peran pemuda. Memang peran pemuda ini dari tahun ke tahun begitu, Kak Joy dan juga Kak Yewin, berbeda-beda. Misalkan seperti di tahun 1928 ketika ada Sumpah Pemuda, tantangan mereka adalah melawan adanya primordialisme, kemudian mereka bagaimana bisa melebur dalam kesatuan bangsa Indonesia. Lalu di tahun 98 pemuda memiliki peran dalam masa Orde Baru, kemudian ke masa reformasi. Lalu bagaimana peran pemuda pada akhir-akhir ini, dewasa kini? Mungkin Kak Yewin dulu. Baik, Mbak Dian. Peran pemuda 2028, 1928, 98 itu menunjukkan secara historis bahwa menjadi tulang punggung suatu bangsa itu terletak bukan pada yang tua, tetapi pada generasi muda. Okay. Dan di sini saat ini generasi muda ini seolah-olah suam-suam kuku, bahkan tidak melirik. Ini adalah sesuatu fenomena menarik yang harusnya menjadi perhatian kita semua. Yang mana kalau anak muda tidak tertarik, bagaimana bangsa Indonesia ke depan ini? Sedangkan generasi penerus ada di tangan anak muda. Satu sisi kita coba nanti memetah bagaimana dari sisi yang senior-senior kita, apakah mereka tidak pernah memberi kesempatan kepada anak-anak muda, ataukah mereka mungkin merasa ada yang bilang sindrom kepemimpinan ya. Jadi ketika memimpin dulu masih muda, sudah tua, mungkin lupa bahwa dia sudah tua, bahwa dia harus meregenerasi. Belum bisa move on. Iya, inilah yang harus kita diskusikan hari ini, kita buka mindset, sehingga harapan saya anak muda sekarang harus kembali lagi memegang kendali. Karena di tangannya seperti tadi Insinyur Soekarno mengatakan 10 anak muda saya bisa menggoncangkan dunia. Dan ini tidak jauh berbeda dengan ya saya adalah seorang pelayan Tuhan. Di Alkitab juga dikatakan, di Mazmur 127 ayat 4 dikatakan bahwa bagaikan anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak muda di masa mudanya. Artinya apa? Anak muda memang sudah disiapkan Tuhan untuk memimpin masa depan. Karena apa? Karena mereka punya daya yang kuat, kreativitas yang luar biasa, semangat yang mungkin melebihi dari kepada kita yang sudah
berumur ya, pasti akan beda ya di situ ya. Iya. Dari situ punya potensi besar melihat Indonesia kedua dunia di 2030 itu akan menjadi ledakan penduduk yang besar dan Indonesia termasuk salah satu negara besar yang ditakuti dunia karena apa? Ledakan penduduk sangat besar. Nah, ini kalau tidak diarahkan sekarang maka kita tidak akan pernah menjadi besar, maka cita-cita bangsa Indonesia menuju masyarakat adil dan sejahtera itu makmur sejahtera tidak akan pernah tercapai ya selama ini ya seperti yang kita rasakan. Bukan berarti pemerintah itu tidak bekerja dengan baik, semua sudah optimal, tapi tidak bisa pemerintah berjalan sendiri. Jadi kita harus bergandeng tangan antara yang muda, yang tua, pemerintah dan rakyat kebersamaan. Oke, artinya regenerasi ini kalau tidak dipersiapkan sejak dini begitu Kak Yewin bisa menjadi sesuatu hal yang mungkin akan membludak di depan begitu Kak Yewin ya? Ya, jadi blunder bisa jadi. Iya, oke baik. Nah sebenarnya apa sih permasalahan yang dihadapi oleh kaum muda saat ini? Mungkin saya akan ke Kak Joy. Maksudnya permasalahan dalam menyikapi tantangan ya. Tantangannya. Saya kira generasi kita saat ini butuh figur, butuh contoh, butuh teladan. Kita lihat generasi muda kita ini butuh sosok yang patut diteladani. Dan kita melihat fenomena sejak presiden kita tentunya Bapak Jokowi ketika beliau jadi gubernur, kemudian mencalonkan diri jadi presiden, ini ada peningkatan animo anak-anak muda untuk aktif dalam memilih pada waktu itu. Bahkan setelah itu, dalam periode berikutnya, kita lihat banyak politisi-politisi muda yang muncul. Artinya apa? Bahwa figur dalam dunia politik ini menentukan partisipasi, motivasi dari anak-anak muda untuk terlibat atau berperan aktif untuk terjun di dalam dunia politik. Karena tanpa figur, tanpa contoh dan teladan, ibarat anak-anak muda kita ini hilang arah, hilang tujuan. Bagaimana kita mau terjun dalam suatu bidang yang kita tidak tahu, yang kita tidak mengerti ini seperti apa. Tapi dengan hadirnya tokoh-tokoh nasional, tokoh politisi yang kredibilitasnya patut diacungi jempol, punya latar belakang yang baik, punya reputasi yang baik, ini membuka mata anak-anak muda kita bahwa saya mau jadi seperti dia. Saya mau menginspirasi seperti mereka. Dan ini jadi sebuah spirit, sebuah motivasi untuk anak-anak muda lebih terlibat aktif. Jadi itu yang pertama, tantangannya mungkin kita butuh lebih banyak figur untuk ya? jadi contoh. Tadi Kak Joy sudah menyampaikan mengenai misalnya ini Pak Presiden Jokowi yang saat ini menjadi presiden kita. Memangnya apa yang berbeda Pak Kak Joy dari sebelum-sebelumnya? Apa yang membedakan ini sosok figur ini? Ya, ketika Pak Presiden Jokowi saat ini, ketika beliau menjabat, dunia teknologi juga semakin berkembang. Media semakin berkembang. Dulu kita hanya punya media radio, televisi, tapi sekarang platform sosial media itu sangat luar biasa bertumbuhannya. Kemudian saking berkembangnya begitu pesat, orang bisa melihat dalam berbagai sisi. Mulai dari keseharian kehidupannya, mulai apa yang ditampilkan, ini membentuk sebuah image. Dan seperti saya bilang tadi, ketika itu ditampilkan di tengah-tengah masyarakat, anak-anak muda ini punya suatu figur, punya suatu contoh yang baik untuk diikuti. Dan ini juga berpengaruh, tadi saya katakan soal teknologi. Dengan berkembangnya teknologi, anak-anak muda lebih punya ruang, punya media untuk mencurahkan pikiran-pikiran mereka, aspirasi mereka, bahkan menampilkan karya-karya mereka. Jadi ini sangat berpengaruh dan berperan sekali perbedaannya. Ya. Oke, Kak Yewin, memangnya bagaimana saat ini kondisinya pemuda saat ini kalau Kak Yewin melihat ya, memang tadi seperti Kak Joy sudah menyiratkan tadi ada antipati begitu, ada apatis begitu. Bagaimana kondisi pemuda saat ini kalau Kak Yewin melihat? Saya membenarkan apa yang dibilang rekan saya, Kak Joy, ya memang seperti itu. Tapi itu bukan menjadi sebuah alasan bagi anak muda. Karena apa? Perkembangan teknologi yang tinggi, pengetahuan tinggi, ini yang menguasai satu anak-anak muda semua. Dan figur seorang presiden, seorang pimpinan, contoh presiden kita, ini beliau bukan dari yang sisi yang berumur sebenarnya. Beliau juga dikatakan itu pemuda. Pemimpin muda. Pemimpin muda yang mana pada saat bergerak itu diragukan banyak orang, bukan basicnya seorang militer seperti biasanya. Yang sebelumnya.
tetapi apa kita lihat hasilnya? Dia menunjukkan pribadinya apa adanya. Baik, kita akan bahas lebih dalam Kak Yewinya, tapi kita harus jeda dulu karena kita harus mendengarkan kumandang azan maghrib bagi Kota Palu dan sekitarnya. Kami segera kembali. Pemirsa, Anda kembali lagi bersama dengan kami dalam program Bicara Langsung, dan kami mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Dan dialog pada malam hari ini masih menghadirkan narasumber kami yang telah kami undang di studio, yaitu Pembina Gempar Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah, Pendeta Yewin Chandra SEMTH, dan Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Gempar Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah, Pendeta Jonathan Samuel Salam SHMH. Kita melanjutkan perbincangan kita pada malam hari ini masih tentang tema pentingnya anak muda dalam politik. Kak Yewin, tadi kita sudah bahas ya gimana sih tantangan pemuda saat ini. Berbedaannya dengan tahun-tahun 1928, 1998 gitu. Posisi pemuda saat ini tuh gimana sih Kak Yewin, kalau Kak Yewin dia dalam ranah politik kita di negara kita ini? Ranah politik Indonesia ini, peran pemuda, posisi pemuda tepatnya dalam kondisi stuck. Di dalam stucknya ini sebenarnya peluang itu banyak terjadi di sana. Kita ambil sisi positifnya ya supaya lebih bagus. Dalam posisi stuck, anak muda ini memiliki kreativitas, daya yang luar biasa. Di satu sisi, politik dan government biasa jarang mau melibatkan anak muda karena mereka masih tanda kutip meragukan. Nah, ini kepincangan ini yang menjadi kenapa anak muda itu sulit. Tapi puji Tuhan ya, dengan adanya kepemimpinan baru Pak Jokowi ini, bukan saya minded ke beliau, tapi kita harus mengakui seluruhnya bahwa beliau ini anak muda yang dianggap remeh sama partai-partai tua, tetapi berhasil mengubah bangsa ini dan hampir merealisasikan, dan ini harus disambut. Tidak mungkin bisa disambut oleh yang tua. Jadi harapan kami, kenapa anak muda harus maju, supaya yang tua ini bukan berarti mereka tidak bisa, tetapi berilah kesempatan kepada yang muda. Karena kalau tidak, anak muda ketika terdesak, tiga saatnya dia akan nampil sendiri, akan mengambil, merebut, dan menunjukkan identitasnya. Karena anak muda sekarang seperti begitu. Di negara manapun sama. Dan Indonesia, karena kita masih budaya ketimuran, santunnya masih ada. Dan inilah kita mengharapkan yang senior-senior, kasihlah kepada yang muda. Dan satu sisi, kita persiapkan anak muda ini untuk betul-betul menerima estafet. Itu bukan hanya sekedar menerima dengan tangan kosong. Dia harus mengoptimalkan dayanya ada, talenta yang ada, kemampuan yang ada, supaya ketika memegang estafet kepemimpinan harus lebih baik. Jangan hanya bisa turun ke jalan, tapi tidak bisa memberikan suatu masukan, bahkan hanya ribut-ribut. Nah, ini bukan anak muda yang diharapkan bangsa. Baik, oke. Artinya memang peran anak muda ini memang benar-benar sebegitu pentingnya ya. Salah satunya dalam aspek politik. Kak Joy, berarti apa sih yang harus dimengerti oleh kaum muda? Karena kan memang kita lihat saat ini kurang sadarnya anak muda ini dengan kehidupan berpolitik. Apa yang perlu dimengerti oleh para kaum muda kita? Kalau saya melihat begini, mungkin boleh saya mulai begini. Kenapa Gempar itu bisa hadir di bangsa Indonesia? Mungkin sekarang di Sulawesi Tengah. Karena kami punya sebuah keterpanggilan bahwa anak-anak muda itu tidak lagi hanya jadi kaum penonton, kemudian hanya jadi komentator, tapi anak-anak muda itu harus mereka terjun langsung, terlibat aktif, bahkan menjadi garda terdepan untuk memajukan bangsa kita. Kalau saya menilainya seperti itu. Dan di Gempar ini, kami mengedukasi, mempersiapkan sebagai sebuah wadah untuk membentuk generasi-generasi muda, memberikan mereka pendidikan politik, bahkan sampai ke karakter, supaya kita bisa dapat melahirkan generasi-generasi muda yang betul-betul siap menghadapi tantangan zaman. Mereka juga intelektual, tapi juga mereka punya karya, punya kreativitas, yang betul-betul mereka punya kapasitas yang dapat dipakai, disalurkan untuk kepentingan kemajuan bangsa ini. Bukan hanya sekedar tampil, bukan hanya sekedar show off, tapi memang betul-betul mereka punya hati, punya spirit, punya semangat untuk mengabdikan diri, memberi diri
Kalau di kita untuk jadi berkat, jadi dampak, jadi garam dan terang bagi lingkungannya, terutama dalam sektor politik tadi. Oke, bicara soal Gempar, artinya memang yang disampaikan Kak Joy Yes. ini adalah pergumulan mengapa kemudian Gempar Yeah. kemudian dibentuk begitu. Karena Yeah. pasti ingin menjawab suatu hal ketika ada pembentukan suatu organisasi baru, berarti ada yang belum terjawab. Dan Gempar ingin menjawab hal itu. Yes. Begitu Kak Joy. Nah, kemudian apakah hal-hal ini, kalau kita melihat konteks ini ya judulnya, Generasi Muda Pembaharu Indonesia. Ya. Ada kata pembaharu, ini kata-kata ini Menarik. cukup persuasif ya. Ya. Nah, sebenarnya apa ini yang mau ditekankan dengan kata pembaharu ini, tujuan dan visi Gempar Indonesia? Ya. Jadi yang dimaksud kami membawa sebuah pembaharu karena kita melihat anak muda ini punya spirit, punya kreativitas, punya semangat yang luar biasa, dan mereka generasi saat ini cepat sekali dalam belajar hal-hal baru, bahkan punya pemikiran-pemikiran yang berbeda dari generasi-generasi sebelumnya. Dan kami rindu, kami ingin bahwa spirit ini, semangat ini kita hadirkan di tengah-tengah bangsa kita. Untuk apa? Bukan untuk merubah keadaan yang lama jadi yang baru, mengganti ideologi, tidak seperti itu, tapi membawa sebuah semangat, sebuah spirit yang baru supaya kita kembali lagi melihat, menatap masa depan itu dengan tujuan yang betul-betul kita ingin membawa sebuah semangat yang baru untuk kita pakai, kita gunakan untuk kemajuan bangsa kita. Mungkin seperti itu. Oke, Kak Joy tadi sedikit menyinggung soal bukannya mengganti ideologi lama menjadi ideologi baru, karena ada kata pembaharu di sini, Ya. itu perlu diperjelas. Nanti kita Nah, jelaskan. Kak Yewin berarti seperti apa semangat atau ideologi dari Gempar Indonesia ini? Jadi ideologi Gempar Indonesia ini, saya ceritakan background belakangnya lahir itu karena pembangunan selama ini seperti itu saja. Terus Jokowi yang begitu bagus ini sudah ada waktunya juga. Nah, ini adalah suatu kekosongan yang harus dipersiapkan dengan matang. Di satu sisi anak muda jarang dilibatkan. Nah, ada kekosongan ini lahirnya Gempar. Gempar lahir di situ untuk apa? Untuk apa ya? Untuk menjawab tantangan zaman, yang mana zaman sekarang ini itu berbeda dengan zaman sebelumnya, zaman kemerdekaan, zaman pengisi kemerdekaan Orde Baru, zaman reformasi. Ini lebih, dunia sekarang ini sudah lebih luas, ya? sudah bahkan ke depan ini metaverse ya, sudah mulai dunia maya ya. Nah, yang siap itu adalah anak muda. Makanya anak muda yang selama ini daripada tidak terhadap punya potensi, Gemparlah lahir. Pembaharuan, membaharui seluruh secara totalitas dalam ideologi kami, itu dari seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya kami tidak bertolak belakang dengan Pancasila 4 pilar kebangsaan, itu tetap. Dan walaupun kami berbasis lahir daripada orang-orang Nasrani gereja, ini bukan hal yang mudah juga bagi kami, karena selama ini gereja tidur, karena menganggap gereja tabu. Berpolitik, politik itu duniawi gitu loh. Padahal kalau kita belajar firman Tuhan dengan sungguh itu tidak. Satu. Kedua, kita memulaikan, jadi bukan berarti gereja yang berpolitik, tetapi orang percaya dari gereja itu sebenarnya ketika dia mengenal firman Tuhan dengan baik, dia harus keluar bermanfaat bagi bangsa dan negara. Karena di Kristen itu diajar bahwa kita tuh harus menghormati bangsa kita. Nah, disitulah lahirnya Gempar. Jadi seluruh mereka itu akan dibina, seperti yang Kak Joy bilang itu dibina, dipersiapkan dengan kemampuan yang ada untuk bisa memasuki semua lini talenta karunia yang dia miliki. Contohnya, seorang pemuda ini dia hobi di hukum, dia hobi di entertain, dia hobi mungkin di pertanian, teknologi. Ini digenjot. Bukan hanya keahliannya saja, tetapi bagaimana berpolitik yang baik, apa itu politik. Ya kita siapkan supaya apa? Supaya dia matang. Nah ini kita juga perlu kerjasama. Jadi adalah rugi kalau partai-partai itu tidak melirik personel-personel dari keluaran dari Gempar. Karena mereka adalah generasi penerus yang kalau mereka tidak lihat, maka mereka akan membuat sendiri pertahanan yang luar biasa ke depan. Dan ini nyata karena anak muda sekarang itu
dengan teknologi yang canggih, bergerak pun mudah. Oke, Ya. itu mengenai output yang akan nanti diharapkan keluar Ya. dari pengkaderan Gempar begitu, Kak Yewin ya. Iya, Mbak Nah, Kak Dian. Yewin tadi kalau memang kita membahas hal ini kan Gempar ini merupakan organisasi yang berlatar belakang keagamaan. Nah, isu-isu seperti ini sekarang lagi marak begitu. Sedikit ada sentimen untuk oknum-oknum tertentu yang mungkin ingin mengubah ideologi negara, kemudian menjadi ideologi baru begitu. Nah, kemudian bagaimana supaya ormas-ormas ini seperti salah satu Gempar juga bisa berjalan beriringan mendukung program pemerintah dan bisa bahu-membahu begitu. Bagaimana Gempar? Jadi kita kembali lagi ya, ini kadang orang beragama terlalu dalam, terlalu cinta agamanya masing-masing, tetapi tidak memahami agama dan membawa agama ke ranah politik, ini sesuatu yang tidak bagus. Dan sepanjang sejarah, apalagi Indonesia yang kita pelajari, tidak ada satupun partai yang berasaskan agama itu berhasil. Dari P3 runtuh, dari Partai Kristen Indonesia mana tidak ada, jadi tripartai, sekarang mulai terbuka lagi demokrasi. Artinya apa? Artinya agama adalah pribadi kita dengan Tuhan, itu kita harus pegang dulu. Pribadi orang tersebut dengan Tuhan. Ya, sedangkan orang beragama, siapapun dia, apapun agama, itu harus berani berpolitik untuk menentukan masa depan. Tapi berpolitiklah yang baik dan santun, itu wajar. Anak muda juga harus siap, supaya tidak jadi bentrok. Contoh yang dari Kristen, keluarlah menjadi garam dan terang, tapi tidak membawa. Nah, terus mereka harus dibekali hati-hati. Ketiga ini, jangan sampai dibelokkan ke agama. Kenapa? Karena bangsa Indonesia ini adalah multikultur, multibudaya, Sabang sampai Merauke. Ya. Kalau kita tidak bisa menjaga persatuan dan kesatuan, menghargai sesama keluarga kita, Indonesia tidak pernah merdeka. Indonesia merdeka karena apa? Adanya unity, Yong Java, Yong Jawa, beragama. Yong Ambon, Yong Sulawesi. Itu muncul, itu dari anak muda dan memerdekakan bangsa ini dengan satu. Belanda yang, ya minta maaf kalau memang logikanya aja. Kenapa kesatuan itu kuat? Kenapa Pancasila itu? Karena Pancasila itu lahir dari bangsa Indonesia murni. Dan itu sesuatu warisan budaya luhur yang harus kita lestarikan. Ya. Saya setuju dengan pendapat Insinyur Soekarno mengatakan, you kalau jadi orang Kristen jangan Kristen ke barat-baratan dong. You kalau jadi Muslim jangan ke Arab-Araban. You jadi Hindu jangan ke India-Indiaan. You Buddha jangan ke China-Chinaan atau dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Soekarno adalah, bagi saya, adalah sesuatu pemimpin besar yang pada masa itu dia sudah melihat jauh ke depan sebelum kita melihat. Visioner. Iya, cuman sayang dalam berpolitik, inilah yang nama politik. Dan serunya politik di situ. Sesuatu yang baik, bagus, belum tentu bisa bertahan. Baik. Dan sebaliknya, yang bagus aja tidak bertahan, apalagi yang jahat. Iya. Nah, tetapi kita harus belajar untuk objektif sekarang. Oke. Jadi tidak bisa membela partai, tetapi kepentingan rakyat secara unity. Jadi agama jangan dicampurkan dengan politik, tetapi agama, orang yang ditelurkan dari agama, tunjukkan bukti kalau kamu punya iman takwa kepada Tuhan, ayo kita bergandeng tangan. Moderasi beragama sudah dilontorkan oleh pemerintah. Ayo kita bergandeng tangan bersama-sama. You punya anak muda, kita punya anak muda. Ayo kita gemparkan Indonesia. Ini jadi yang lebih baik. kita inginkan bersama. Benar. Mudah-mudahan anak muda berani tangkap ini ya. Oke. Luar biasa sekali pesan dari Kak Yewin ya. Saya akan kembali ke Kak Joy. Kak Joy, mungkin juga ada tambahan mengenai hal yang tadi disampaikan Kak Yewin. Karena ini menarik sekali, memang isu yang saat ini sedang terjadi. Jadi saya rasa apapun iman, kepercayaan, agama yang melatar belakangi kita setiap anak-anak muda. Tapi ada satu hal yang mempersatukan kita di bangsa ini, yaitu Pancasila. Ini sudah amen, sudah tutup buku, sudah final di negara kita. Ini tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa diganti dengan ideologi-ideologi yang lain. Jadi spiritnya sama, bahwa kita ini dipersatukan dengan Pancasila tadi, walaupun kita berlatar belakang yang berbeda, tapi kita punya semangat yang sama, tujuan yang sama, bahwa kita rindu bangsa kita ini maju, jadi bangsa yang besar, jadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang makmur, bangsa yang betul-betul disegani di seluruh, bukan hanya Asia Tenggara, tapi bisa seluruh dunia. Dan itu mulainya dari mana? Dari anak-anak muda. Jadi walaupun latar belakangnya berbeda, walaupun punya mungkin visi yang berbeda, tapi kalau
ideologi Pancasila ini yang kita pegang sama-sama, kita bisa bergandengan tangan. Ya. Kita ada dalam satu rumah atau satu kapal yang sama, namanya Negara Republik Indonesia. Jadi ketika kita sadar ini yang menjadi landasan kita, yang mempersatukan kita, yang mempererat kita, kemanapun kita berjalan, arahnya pasti kita akan punya tujuan yang sama, Oke. dengan spirit yang sama, semangat yang sama. Mari kita bergandeng tangan begitu Ya. ya, Yes. Kak Yewin dan Kak Joy. Nah, saya ingin mengingatkan lagi kepada pemirsa semua, kalau Anda dapat bergabung bersama kami untuk juga memberikan pertanyaan, mungkin juga pembahasan, begitu saran di nomor yang tertera di layar kaca Anda di 0451452414. Baik, kami masih meneruskan dialog kita pada malam hari ini. Tadi saya belum tanya ini, Gempar ini terbentuknya kapan? Apakah memang dia masih muda atau Ya. memang sudah lama? Ya, Kak Joy silakan. Jadi Gempar ini kalau kita mau urut sebenarnya sudah sejak 2009 Oke. direncanakan pada waktu itu menurut ketum ya. Kemudian sampai terbentuk pertama di Jakarta, dan kita kemarin berapa minggu kemarin telah dilantik ya pengurus wilayah Sulawesi Tengah. Jadi di berbagai daerah Gempar ini ibaratnya sedang tumbuh, sedang akan mekar. Jadi di daerah-daerah lain kita juga sedang mempersiapkan pelantikan-pelantikan pengurus. Dan kita harap spirit ini, semangat ini tersebar sampai seluruh pelosok Indonesia, bukan hanya di provinsi, tapi sampai ke kabupaten, kota, Bahkan kecamatan, sampai ke pelosok sampai ke pelosok-pelosok Iya, ini ada, supaya kita dapat mempersiapkan generasi penerus yang dapat betul-betul punya kapasitas, punya memang kemampuan untuk kita persiapkan terjun dalam berbagai bidang, bukan Oke. hanya politik tentunya. Output yang kita inginkan Betul. adalah generasi yang siap terjun ke berbagai bidang, bukan hanya politik. Tadi disampaikan Kak Joy. Kak Yewin, berarti apa saja program yang sudah dilakukan oleh Gempar dalam melakukan tadi apa output yang diharapkan tadi? Apa yang sudah dilakukan? Jadi Gempar ini kalau khususnya Sulawesi Tengah ya, kita sudah mengebrak dengan kejadian kemarin yang di Lembah Tongoa. Itu kita sudah expose, kita tunjukkan bahwa anak muda mulai turun berpartisipasi, apa yang selama ini anak muda tidak ada, hanya jadi kita sudah tunjukkan itu ada bukti nyata untuk Sulawesi Tengah, dan ini bargaining power yang bagus untuk daerah-daerah lain begitu. Wah ya, nah karena kami di Sulawesi Tengah ini masih baru, tetapi kami on progress. Yang pertama pasti sebuah organisasi konsolidasi persiapan semua matang. Nah, ketika sudah matang, kita akan mengoreksi dulu dari dalam. Mulai satu kan dari dalam artinya kita mulai dari Kota Palu, Sulawesi Tengah ini. Mana yang tidak benar akan kita expose keluar, bukan untuk menjatuhkan oknum tersebut, tetapi membuka ini loh bahwa kamu salah harusnya. Jadi ketika kita mengkritik, mohon maaf kepada pemerintahan, baik itu kota, kabupaten atau provinsi, ketika nanti kami kritik jangan kami dianggap memusuhi, tapi sebenarnya kami bekerja sama bergandeng tangan membuka supaya Pak, para pimpinan yang terhormat, ini loh kesalahan kamu seperti ini, dan kami akan memberikan harusnya begini atau begini. Kalau program A kamu pakai lebih bagus hasilnya begini, kurang bagusnya begini, program B begini, silahkan. Jadi mereka terbuka. Jadi kita tidak mau memvonis ketidakbenaran dengan menjatuhkan. Selama ini politik kan seperti itu ya. Kami tidak mau. Kami mau membuka sesuatu yang pembaharu total. Dari memberikan contoh teladan yang baik. Jadi kami mau maju tetapi tidak menginjak pada yang lain. Tapi maju dengan bersama-sama bergandeng tangan. Ini poin utama. Ya. Itu yang sudah dilakukan Kak Yewin. Ya. Apa program ke depan yang mungkin nanti akan menjawab tantangan yang ada di depan ini? Kak Joy, silakan. Jadi kalau program tentu pasti hal-hal yang bersifat konkret. Ya. Kami baru dilantik, dan program kami yaitu ingin membentuk pengurus-pengurus baik di kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah. Dan kemudian kami akan membuka sekolah pelatihan dalam tanda petik tadi, maksudnya ruang-ruang belajar supaya generasi muda di Sulawesi Tengah bisa melek politik, sadar akan untuk berpolitik, terutama generasi muda gereja. Mereka dipersiapkan untuk terjun menuju pemilihan umum 2024. Yes. Itu yang ingin kita persiapkan. Jadi yang pertama mengkaderisasi, mempersiapkan
Kemudian tidak hanya itu, kita juga terlibat aktif bukan hanya di bidang politik, tapi dalam bidang kemanusiaan, sosial. Kita juga membantu beberapa daerah yang sedang terlibat bencana. Dan kita aktif dalam diskusi-diskusi untuk menyumbangkan pikiran-pikiran. Itu program ke depan, Kak Joy. Baik, Kak Joy dan juga Kak Yewin, ada penelpon yang bergabung dengan kita. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Petrus. Petrus. Iya, silahkan Pak Petrus. Ya. Ini saya lagi interaksi atau live langsung ya? Bagaimana? Ini lagi live langsung ya? Atau lagi live, iya. Lagi live Pak Petrus. Iya. Terima kasih buat teman-teman Gempar Sultan. Ya, jadi diskusinya sangat menarik sekali ya untuk hari ini ya. Mewakili pengurus pusat, saya berterima kasih kepada TVRI Sulawesi Tengah telah mengajak teman-teman dari Gempar Sulawesi Tengah untuk bisa berinteraksi melalui TVRI Sulawesi Tengah. Seperti itu. Jadi Gempar ke depan mungkin akan melakukan gebrakan-gebrakan besar di Indonesia dan akan berbeda dengan seluruh elemen-elemen anak-anak bangsa yang lain. Seperti itu. Baik. Oke, itu yang ingin disampaikan oleh Pak Petrus ya. Iya, baik, terima kasih Pak Petrus untuk apa yang telah disampaikan. Jadi Pak Petrus ini juga mungkin merupakan bagian dari Gempar Indonesia. Pengurus pusat ini. Oke, ini pengurus pusat. Baik, ada penelpon lagi di belakang Pak Petrus. Kita sapa. Halo, selamat malam. Halo. Iya, silakan. Dengan siapa Pak? Di mana? Iya, selamat malam. Iya. Dengan siapa di mana Pak? Iya. Saya dengan Michael Prabowo. Baik, Pak Michael. Silakan Pak Michael. Iya. Ya, salam untuk Pak Yewin dan juga Bro Joy. Ya. Salam balik, Brother Ekel. Bagaimana Pak Michael? Iya. Iya, sudah live ya. Iya. Silakan Pak Michael. Apa yang ingin Anda sampaikan? Iya. Terima kasih untuk TVRI Sulawesi Tengah sudah memberikan ruang kepada Gempar Sulawesi Tengah untuk bisa hadir di salah satu program TVRI. Nah, untuk Pak Yewin dan juga Bro Joy yang membawa amanat untuk memberikan seperti informasi kepada masyarakat Sulawesi Tengah, salam semangat, dan juga untuk seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, biarlah kehadiran Gempar yang ada di Sulawesi Tengah bisa menyatukan kita dan juga memberikan dampak yang baik untuk daerah kita. Baik Pak Michael. Terima kasih untuk pesannya bagi terima kami. kasih. Ya, kami telah menerimanya. Salam Gempar. Ya. Okay. Baik, terima kasih Pak Michael. Jadi Pak Michael juga adalah bagian dari Gempar Indonesia juga ya. Dari perwakilan pusat tadi? Pak Michael kayaknya perwakilan Sulawesi Tengah. Oke, Pak Petrus yang perwakilan pusat ya, sudah bergabung dengan kita di Sulawesi Tengah. Nah, tadi memang juga disampaikan bahwa harapannya bahwa Gempar ini dapat menyatukan kita begitu, dan juga terutama tadi outputnya ingin mengkaderisasi anak-anak muda yang kemudian siap terjun dalam dunia politik, yang kemudian bisa bertanggung jawab begitu ya. Nah, kemudian jadi posisi Gempar saat ini ingin mengkader kaum muda yang bukan hanya menjadi resi yang berada di luar politik, tapi ingin menjadi kaum intelektual yang terlibat aktif begitu. Yes. Saya ingin memastikannya, benar seperti Betul. itu ya. Baik. Nah, kemudian kalau tadi kita bicara tentang apa itu Gempar, sekarang kita ingin tahu begitu, Kak, apa tantangan dan peran pemuda dalam kehidupan politik kita saat ini. Nah, apakah saat ini pemuda mendapatkan ruang yang cukup oleh pemerintah menurut Kak Yewin dan Kak Joy? Mungkin saya awali dari Kak Joy. Kalau saya kira dalam pemerintahan Jokowi saat ini, ruang itu diberikan. Karena terbukti ada tim-tim khusus yang direkrut semuanya anak-anak muda. Kemarin kan itu sebagai sebuah contoh. Kemudian kalau teman-teman lihat kembali di dalam partai-partai politik, bahkan yang duduk di Senayan, bahkan di DPRD provinsi maupun kabupaten kota, hampir 50% itu anak-anak muda. Jadi kalau saya melihat sekarang bahwa anak-anak muda ini memang sudah mulai tumbuh, sudah mulai aktif terjun di dalam dunia politik. Dan mungkin
Yang belum diberikan ruang adalah ruang kesalahan. Karena kita melihat begini, ekspektasi masyarakat ketika anak-anak muda ini duduk dalam sebuah jabatan, dalam sebuah mungkin lingkar kekuasaan, ekspektasinya amat tinggi. Sementara kita harus akui, kami anak-anak muda kadang sering kali kurang namanya pengalaman. Ya. Nah, seringkali ketika ada sebuah kesalahan-kesalahan itu jadi bulan-bulanan bully seluruh Indonesia, dan stigma ini membekas sepertinya anak-anak muda ini tidak siap, padahal Ya. itu mungkin hanya oknum-oknum tertentu. Oke. Nah, makanya dari itu kami di Gempar sangat menggenjot sekali bahwa generasi-generasi muda ini bukan hanya mereka muda punya semangat, tetapi mereka juga memang harus siap dalam berbagai situasi kondisi. Dan ketika mereka duduk dalam sebuah jabatan politik atau dalam sebuah jabatan legislatif atau apapun itu, mereka betul-betul dapat menjadi garam, jadi teladan, jadi terang di mana mereka Tuhan tempatkan tentunya. Baik, bagaimana Kak Joy menanggapi apakah pemuda sudah mendapatkan ruang yang cukup oleh pemerintah? Kalau ruang secara nasional sudah dibuka, cuman kadang setiap daerah belum menyambut dengan baik. Oke. Jadi masih pincang antara pusat, dan ini pun tantangan buat kepemimpinan Jokowi juga. Tetapi secara nyata bahwa anak muda itu turut berkarya. Baik, Kak Joy, Kak Yewin, nanti kita akan lanjutkan, kan ada penelponnya bergabung dengan Yes, kita, Kak Yewin. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Silakan, dengan siapa di mana? Dengan Nasya di Gajah Mada. Iya, Nasya. Iya, silakan Nasya. Ada yang ingin disampaikan? Iya, dengan Nasya di Gajah Mada. Saya mau tanya, apakah Gempar ini terdiri dari beberapa partai, hanya satu partai, atau semua partai politik ada di dalam Gempar? Oke, ya. Baik, pertanyaan dari Nasya begitu. Ada lagi mungkin Nasya? Oke. Halo? Iya, ada lagi mungkin pertanyaannya, itu saja. Itu saja. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Nasya Selamat di malam. Jalan Gajah Mada. Selamat malam. Ya, pertanyaan yang cukup baik menjawab. Cukup baik. Silakan. Bagaimana Penting ini. Kak Jadi Yewin? Gempar ini adalah suatu organisasi kemasyarakatan kepemudaan yang kita godok seperti tadi. Kami tidak berafiliasi dengan partai-partai tertentu, tidak. Oke. Jadi kita bukan bagian dari partai A, partai B, karena kita murni dari pemuda untuk bangsa Indonesia. Ya, cuman dalam prakteknya kita menerima semua partai. Jadi mungkin ada yang mau masuk, kita siapkan bisa masuk partai A, partai B, partai C, partai D, silakan. Dan Gempar Sulawesi Tengah akan kita buktikan 2024 ini, kami akan menurunkan orang-orang untuk menduduki posisi strategis dan memberikan pembaruan untuk Kota Palu, menggambarkan Kota Palu, menggambarkan Sulawesi Tengah. Kita mulai dari 2024 ini. Baik. Jadi jangan kaku, dan kita tidak mau terkontaminasi dengan partai-partai, karena partai-partai bukannya tidak bagus, tapi kami tidak mau terkontaminasi. Kami mau murni dari anak muda untuk Indonesia. Baik, Gempar tidak terafiliasi dengan partai apapun begitu ya. Tapi di Bagaimana Kak Joy, ada dalamnya, menambahkan? tapi di dalamnya teman-teman di Gempar ini ada beberapa dari kader-kader partai-partai yang ada di negara kita. Itu ada. Ada juga yang non partai. Ada non. Nah, misalnya kayak saya latar belakang akademisi, saya non partai. Jadi kita membuka peluang seperti bro saya katakan tadi, ini rugi partai politik tidak ambil kader dari Gempar. Karena memang Gempar betul-betul menggembleng kader kami ini supaya memang benar-benar siap. Jadi bukan dia dari partai masuk ke Gempar kemudian membawa ideologi partainya, tidak. Tapi dari Gempar masuk ke partai, di situ jadi dampak, jadi berkat, dan dapat jadi pengaruh, dapat jadi dampak dimanapun dia berada. Oke, Seperti itu. menyiapkannya ini berarti ada kegiatan secara kontinu begitu, Ya. berkelanjutan Ya. yang Ada. seperti apa? Jadi program edukasinya? pelatihan-pelatihan ini lagi disiapkan. Jadi mereka dilatih apa itu politik. Jadi mengerti bahwa politik itu tidak ada suatu kepentingan yang tidak ada suatu teman yang abadi, tidak ada suatu lahan abadi, kepentingan abadi. Semua tahu. Oke. Oke, mereka harus belajar, tetapi mereka lebih daripada itu lagi. Mereka Baik. harus tahu dalam praktek sehari-hari itu hanya teori, tapi prakteknya apa? Ketika orang duduk di dalam situ, mereka sudah lupa
lupa dengan bangsa ini. Yang diingat hanya partai, yang diingat hanya pribadinya karena saya punya tim sukses. Iya, oke. Nah, ini yang harus kita berantas ke depan. Tim sukses ini bagi kami adalah pemborosan uang negara dan tidak diperlukan. Yang perlu sekarang kita adu visi misi. Ya. Oke, ada Dan di sini. bisa kerja atau tidak. Jangan hanya tong kosong nyaring duri atau orang istilahkan NATO ya. Iya. Nah, anak muda No action talk only. sudah bosan, makanya anak muda ini bergerak. Iya, Dan ada. anak muda ketika berdiri jangan pernah dihalang. Baik, Kak Yewin, kita akan terima telepon yang bergabung dengan kita. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, dengan siapa Pak? Di mana? Ini dengan Pak Raymond. Silakan Pak Raymond. Saya mau bertanya, dengan hadirnya Gempar di Sulawesi Tengah, apakah Gempar bisa berkolaborasi dengan teman-teman dari yang lain terpenting dalam membangun bisa berkarya lebih baik? Bagaimana bisa berkolaborasi dengan, bisa diulangi Pak? Pak Raymond? Apakah bisa berkolaborasi dengan teman yang lain, mungkin AI, atau hingga bersama-sama bisa dalam berkarya di sini. Ya, baik, pertanyaan sangat baik. Terima kasih Pak Raymond sudah bergabung dengan kita. Ada lagi yang disampaikan? Baik, Oke. terima kasih Pak Raymond sudah terputus tadi. Ini pertanyaan yang bagus. Apakah Gempar bisa berkolaborasi dengan ormas-ormas lain? Mungkin juga yang Ya. memiliki latar belakang lain begitu? Sangat amat bisa dan Sangat kami amat sudah bisa, bergandeng mungkin. tangan dengan Ansor, dengan Pemuda Pancasila, Pemuda MPI. Hindu, Pemuda Katolik, pemuda-pemuda dari partai-partai kita gandeng semua. Tapi kita tidak membawa bendera itu, tapi kita membawa bendera anak muda. Inilah kita anak muda ke depan bangsa ini di mana. Itu saja. Jadi kita bergandeng tangan, saling melengkapi, bukan saling bersaing ya, saling melengkapi. Jadi kenapa saya bilang kalau partai tidak melirik, partai itu akan rugi. Rugi sekali. Sangat amat rugi. Karena Ya. apa? Ketika anak muda ini bersatu berkolaborasi, saya rasa akan dahsyat ke depan dan Indonesia akan menjadi semakin baik. Baik, kaum muda dilibatkan secara Ya. penuh begitu ya dalam gerakan ini. Nah, ini gelora kaum muda itu pasti syarat dengan idealisme. Nah, Yes. ketika kemudian menghadapi langsung kenyataan, ternyata apa yang terjadi tidak sesuai dengan idealismenya. Kemudian disitulah nanti muncul kekecewaan, kemudian menarik diri, ada antipati, ada apatis begitu. Nah, bagaimana kemudian membina anak-anak muda ini, mengedukasi untuk mereka juga tetap masuk dalam dunia yang sebenarnya tidak sesuai dengan idealisme mereka. Bagaimana? Mungkin Ya. saya ke Kak Jo dulu. Jadi di Gempar ini kita bukan hanya belajar secara teori atau akademis tentang politik, sejarah-sejarahnya diterapkan di berbagai bangsa dan negara. Tapi di Gempar juga kita belajar tentang mentalitas, karakter, bagaimana mereka ini bukan hanya isi kepalanya yang penuh, tetapi mereka juga harus punya moralitas, hati yang baik, hati yang lapang, hati yang besar. Ketika mereka terjun di dalam dunia politik atau dunia yang mereka tempuh saat ini, aktivitas mereka sehari-hari, tentu pasti ada tantangan. Tentu pasti ada namanya hambatan. Jadi kader-kader Gempar ini memang digembleng bukan hanya dari segi intelektual mereka saja, tapi Mentalnya. karakter, bahkan itu juga digembleng. Supaya ketika mereka hadir di tengah-tengah masyarakat, mau tantangan kondisi seperti apapun itu dapat mereka lalui. Itu mereka dapat bisa kuat hadapi setiap proses-proses seperti itu. Tetap keep going gitu. Yes. Ya, Kak Joy. Oke. Uh-uh. Kak Yewin mungkin mau menambahkan Jadi mentalitas seperti apa? mentalitas itu Kepi sudah pikirkan sebenarnya. Jadi tidak perlu khawatir karena kita basicnya dari Nasarani. Jadi ini kita mohon kerjasama dari gereja-gereja untuk betul-betul mendidik, bahkan mengizinkan jemaat-jemaat yang mudanya untuk bisa berkolaborasi mendukung kami. Karena apa? Dari gereja kita mulai pertumbuhan iman. Ketika iman orang menjadi dewasa, dia tidak mudah patah arang. Ya. Dia akan semangat dengan idealisnya dan dia tahu tantangan ke depan, dia harus bisa menghadapinya. Dia punya Tuhan. Jadi jangan khawatir kalau dari Gempar ini sudah disiapkan, memang mentalnya bagus. Harus diisi dengan kemampuan yang bagus. Harus diisi dengan konsistensi tindakan dari awal, ketika sebelum dan sesudah itu harus sama, jangan sampai ada perubahan, karena selama ini perubahan tidak pernah terjadi. Ketika mereka duduk di
bangku kepemimpinan posisi kepemimpinan, mereka akan lupa yang di bawah. Semua janji hanya manis. Nah, itu masih kita rasakan ya. Ketika menjadi suatu tim sukses, itu semua para calon pemimpin akan memberikan surga telinga. Tapi pada prakteknya, mencari ketok pintu aja setengah mati. Nah, budaya-budaya ini yang mau kita hilangkan. Jadi, anak muda itu betul-betul dari iman disiapkan, pengetahuan, jadi IQ, EQ, semua dikombinasikan. Baik, Kak Yewin, ini ada lagi yang bergabung dengan kita. Memang ini sangat menarik ya. Halo, selamat malam. Oke, terputus Kak Yewin. Iya, berarti memang tadi itu yang apa yang kita mau lakukan dengan Gempar ini. Nah, tadi kita terus mengajak teman-teman kaum muda nih untuk bergabung. Bagaimana caranya supaya bisa bergabung? Mungkin ada kontak person atau Instagram atau sekretariat yang bisa disampaikan di sini. Jadi kami ini hadir di Sulawesi Tengah, sekretariatnya ada di Kota Palu. Jadi kantor kami itu ada di Jalan Dewi Sartika, ini di Kedai 27 lantai 2, itu kantornya. Kemudian kita juga ada di sosial media tentunya, di Instagram, Gempar Sulteng, akun Instagram kami ada di situ. Jadi kami membuka ruang seluas-luasnya dan kami ingin mengajak anak-anak muda di Sulawesi Tengah, ayo mari bergabung, mari terlibat aktif, jangan hanya jadi penonton, tapi ayo kita jadi pelaku, kita jadi orang-orang yang bekerja, bergerak di garis terdepan untuk memajukan Sulawesi Tengah, memajukan bangsa Indonesia dan menggemparkan Sulawesi Tengah, menggemparkan Indonesia. Oke, itu harapan. Mungkin ada tambahan dari Kak Yewin? Jadi anak muda ini kita disiapkan ini, anak muda setelah disiapkan itu bukan menunggu sekarang, tetapi rebut. Kami anjurkan untuk rebut posisi itu, ubah Indonesia, buat pembaharuan, gemparkan dunia. Oke, nah sebelum nanti kita akan ke closing statement, tapi sebelumnya masih ada pertanyaan yang kita mau bahas gitu. Ini sepertinya kausalitas yang saling mengait begitu ketika misalkan ada anak muda yang kemudian apatis, tapi ketika dia mau tampil, misalkan memang ruang saat ini sedang dibuka, tapi di mungkin provinsi-provinsi tertentu masih dibatasi begitu ruang untuk anak muda. Nah, ini kemudian mengait. Sebenarnya masalahnya itu hulunya di mana? Kalau antara kemauan anak muda dan ruang yang diberikan pemerintah, sebenarnya masalahnya di mana itu? Mungkin ke Kak Yewin dulu. Jadi sebenarnya pemerintah sudah mulai membuka, tapi tidak semua pemerintah percaya dan membuka diri. Satu sisi anak muda melalui orang-orang tua, jadi pendidikan yang awal berpolitik itu ketiga dari keluarga sebenarnya. Dari keluarga, oke. Banyak keluarga ini yang kadang-kadang kalau bukan dari background politik, dia itu sudah mengantisipasi karena orang-orang politik tahu ya, tidak bisa dipegang dan memang orang-orang politik tidak bisa dipakai untuk hidup yang sebenarnya memajukan. Lawan jadi Tetapi teman, itulah gitu, politik. Okay. Jadi jangan pernah iri atau meranggap, politik jijik, jangan. Justru kita dekati dan kita harus tahu politik. Nah ini tinggal kita perbaiki saja. Jadi tetap politik adalah politik, tetapi kita politik yang lebih baik dan lebih baik dari hari ke hari. Supaya apa? Supaya tujuan itu harus tercapai. Selama ini ngomong tujuan tapi tidak pernah tercapai, seolah-olah jalan di tempat. Nah baru pemerintahan Jokowi ini terasa, wilayah-wilayah daerah terasa. Nah anak muda ketika berdiri merebut, ini seluruh Indonesia akan berdampak ini, akan maju. Nah tinggal calon-calon pemimpin pintar-pintarlah melirik anak muda yang sekarang, terutama yang gemblengan daripada Gempar. Baik, mungkin Kak Joy ingin menambahkan. Jadi mungkin kalau saya mau menambahkan, mungkin seperti ada gap antara generasi old dan generasi yang sekarang. Ya itu persoalan komunikasi yang harus lebih banyak kita buka, kita bangun. Karena memang ya diskusi-diskusi. Karena memang anak-anak muda generasi saat ini punya pemikiran-pemikiran yang tadi seperti saya bilang di Gempar itu punya pembaruan-pembaruan, inovasi-inovasi yang mungkin di generasi pendahulu-pendahulu kita itu tidak ada. Makanya kami di Gempar programnya ke depan hampir mungkin setiap minggu atau sebulan berapa kali kita akan buat diskusi bukan hanya di kalangan Gempar tapi lintas organisasi yang anak-anak muda yang lain bagaimana mereka supaya dapat menuangkan pikiran-pikiran mereka, tapi satu sisi kita juga mengenal apa pola pikir dari generasi-generasi sebelumnya. Iya, baik. Oke. Menarik sekali, memang kita berharap supaya Gempar ini benar-benar menjadi pembaharu mindset kaum muda untuk bisa dipersiapkan lebih aktif dan juga berdampak gitu bagi kehidupan politik. Mungkin closing statement yang sangat singkat karena kita dibatasi oleh waktu. Silakan ke Pak Yewin dulu, lalu kita ke Kak Joy. Kalau saya anak-anak muda, jangan pernah
takut untuk melangkah, untuk gagal, untuk kalah. Tapi ayo semangat, ayo bangkit, ayo bekerja, berkarya untuk bangsa kita. Karena negara ini, kota ini, daerah ini butuh partisipasi kalian. Bagaimana caranya? Ya, kita harus terjun langsung di dalam perpolitikan itu. Walaupun latar belakang background kita mungkin berbeda-beda, tetapi kita mau tidak mau harus ambil sikap. Oke, Karena mari kalau bukan berpartisipasi kita, gitu, Kak Jo, ya? kalau bukan kita ya siapa lagi? Oke, itu dari Kak Join gimana? Jadi Singkat, anak Kak. muda, saya mengharapkan anak muda sekarang bangun, bangkit, buktikan bahwa Anda punya kualitas, kredibilitas dengan hasil nyata. Baik. Saatnya. Baik, bangun, bangkit, dan buktikan. Yes. Ya, kita sudah berada di akhir dari dialog kita, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ya, kami narasumber juga kami berterima dari kasih. Gempar Ya. Indonesia perwakilan Sulawesi Tengah yang sudah hadir. Di sini ada Pendeta Yewin Chandra SEMTH selaku Pembina Gempar Indonesia cabang Sulawesi Tengah, dan juga Pendeta Jonathan Samuel Salam SHMH selaku Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Gempar Indonesia perwakilan Sulawesi Tengah. Dan saya ingin mengakhiri dialog kita pada malam hari ini dengan sebuah perkataan dari Pramudia Anantanur yang berkata, sejarah dunia adalah sejarah orang muda. Jika angkatan muda mati rasa, maka matilah semua bangsa. Demikian program Bilang, kita berjumpa lagi dalam program Bilang lainnya. Sampai jumpa.